Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Andriani dengan NIM 20.01.01.0022. Saya dari Prodi Manajemen. Pada mata kuliah pengantar akuntansi, kami diberi tugas pada pertemuan keempat ini, yaitu membuat jurnal umum dengan 10 transaksi. Di sini saya mengambil contoh, yaitu usaha reparasi elektronik Tuan Hendrawan. Pada tanggal 1 Oktober, Tuan Hendrawan menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah untuk modal awal. Pada tanggal 2 Oktober, dibayar sewa ruko untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Pada tanggal 7 Oktober, dibeli perlengkapan sebesar 1.100.000 secara kredit. Pada tanggal 12 Oktober, dibeli peralatan sebesar 2 juta, dibayar tunai 1 juta. Pada tanggal 18 Oktober, dibayar sebagian hutang sebesar 500.000. Pada tanggal 21 Oktober, dibayar beban upah sebesar 300.000. Pada tanggal 23 Oktober, dibeli peralatan sebesar 3 juta secara kredit. Pada tanggal 26 Oktober, dibayar beban upah sebesar 300.000. Pada tanggal 28 Oktober, dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 30 Oktober, diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Pada tanggal 1 Oktober, Tuan Hendrawan menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah untuk modal awal. Jadi pada tanggal 1 Oktober ini, keterangannya kita buat kas pada modal. Kas berada di debit, yaitu 25 juta, dan modalnya berada di kredit, yaitu 25 juta juga. Kemudian pada tanggal 2 Oktober, dibayar sewa ruko untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Jadi pada tanggal 2 Oktober ini, keterangannya kita buat sewa dibayar di muka, berada di debit, yaitu 1.200.000. Kemudian kasnya berada di kredit, yaitu 1.200.000. Kemudian pada tanggal 7 Oktober, dibeli perlengkapan sebesar 1.100.000 secara kredit. Jadi pada tanggal 7 Oktober ini keterangannya kita buat perlengkapan dan utang. Karena dia membeli sebuah perlengkapan, jadi keterangannya kita tulis perlengkapan. Mengapa ditulis utang? Karena dia membelinya secara kredit, maka dari itu ditulis utang. Jadi perlengkapan berada di debit, yaitu 1.100.000, dan hutang berada di kredit, yaitu 1.100.000. Kemudian pada tanggal 12 Oktober dibeli peralatan sebesar 2 juta, dibayar tunai, yaitu 1 juta. Jadi pada tanggal 12 Oktober ini keterangannya peralatan, utang, dan kas. Peralatan karena dia membeli sebuah peralatan, jadi di sini kita buat peralatan, yaitu 2 juta, utangnya 1 juta, dan kasnya 1 juta. Kemudian pada tanggal 18 Oktober dibayar sebagian hutang sebesar 500.000. Jadi pada tanggal 18 Oktober ini keterangannya kita buat utang dan kas. Utangnya berada di debit, yaitu 500.000, dan kasnya berada di kredit 500.000. Kemudian pada tanggal 21 Oktober dibayar beban upah sebesar 300.000. Jadi pada tanggal 21 Oktober ini kita buat beban dan kas. Bebannya yaitu berada di debit 300.000, dan kasnya berada di kredit, yaitu 300.000. Kemudian pada tanggal 23 Oktober dibeli peralatan sebesar 3 juta secara kredit. Jadi pada tanggal 23 Oktober ini keterangannya kita buat peralatan dan hutang karena dia membeli sebuah peralatan, jadi keterangannya kita tulis peralatan. Hutang ini karena dia membelinya secara kredit, jadi kita tulis hutang.
Peralatan berada di debit yaitu 3 juta dan hutang berada di kredit yaitu 3 juta. Dan pada tanggal 26 Oktober dibayar beban upah sebesar 300.000 dan pada tanggal 26 Oktober ini kita tulis keterangannya beban upah berada di debit yaitu 300.000 dan kasnya berada di kredit yaitu 300.000. Pada tanggal 28 Oktober dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 300.000. Jadi pada tanggal 28 Oktober ini keterangannya beban listrik, air, dan telepon berada di debit yaitu 300.000 dan kasnya berada di kredit yaitu 300.000. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 30 Oktober diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Jadi transaksi terakhir yaitu pada tanggal 30 Oktober ini kita tulis keterangannya prive atau pribadi pada kas. Prive ada di debit yaitu 100.000 dan kasnya berada di kredit yaitu 100.000. Setelah itu dijumlahkan jumlah dari debit yaitu 33.800.000 dan jumlah dari kredit yaitu 33.800.000. Antara debit dan kredit jika dijumlahkan hasilnya harus sama. Jika tidak sama, mungkin ada salah meletakkannya antara debit dan kredit. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.